Nah, karena justru karena tidak ada soal profesional itulah, jadi ya istilahnya untuk guru-guru bahasa Inggris semacam saya ini kehilangan kesempatan untuk mempunyai nilai yang lebih besar gitu. Jadi kalau untuk PCK dan SJT itu lebih ke soal-soal situasional, Bu. Nah, oke, kita ada kedatangan peserta yang lain. Ini dengan Bapak atau Ibu Sumarlin ini. Bapak Sumarlin, Bapak kayak Bapak. Oh, Ibu. Ibu Sumarlin ya. Iya, Assalamualaikum Ibu. Sama. Iya, selamat bergabung ya Bu ya. Kita mau mulai untuk pembahasan soal-soal berbahasa Inggris yang ada di rumpun bahasa untuk yang PCK dan SCT. Jadi sebetulnya sudah tidak ada lagi soal profesional kebahasa Inggrisan yang berupa apa itu grammar, tensi sudah tidak ada. Soalnya itu adalah tinggal soal umum, soal situasional, bagaimana cara kita mengelola kelas, kemudian soal yang berkaitan dengan teknik-teknik metodologi pembelajaran, model-model pembelajaran, kemudian strategi-strategi dalam mengajar, seperti itu soal-soalnya. Jadi soal-soalnya betul-betul soal-soal situasional. Jadi kita diberikan apa namanya situasi, kemudian kita diharapkan dapat mencari solusi ya untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran seperti itu. Oke, saya akan coba share screen dulu. ini suaranya enggak apa-apa, saya off dulu ya Bu. Ya, kenapa Bu? Maksud suara dari saya enggak apa-apa di off dulu karena sedang di Oh kelas. iya, Takutnya terganggu. aja. Aja ya Bu. Oke, izin share screen ya. Mari silahkan kita lihat dulu. Apa sudah tampil screen-nya? Layarnya sudah bisa dibaca? Nah, ini adalah contoh dari soal-soal yang apa namanya? Contoh dari soal-soal yang pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya, seperti ketika saya di Daljab 2023 angkatan 2, ini juga sama. Jadi sudah di angkatan saya itu sudah menggunakan soal yang berdasarkan situasi. Jadi sudah bukan soal profesional lagi. Seperti itu. Jadi kita sudah ke soal kepribadian, soal situasional gitu. Lebih ke bagaimana cara kita mencari solusi dari suatu kendala seperti itu. Oke, silahkan dilihat. Kita mau boleh dibilang latihan jawab ya. Di sini saya tidak menutup kemungkinan bahwa jadi kita buka ruang diskusi saja ya ibu-ibu. Eh, Maksudnya bukan saya mengajari karena saya juga sama masih belajar. Jadi mari kita share saja. Jadi mari kita baca pertanyaannya, mari kita bahas bareng gitu. Barangkali ada dari ibu-ibu yang eh, apa namanya lebih bisa membahas atau mungkin tahu lebih banyak seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi jangan sampai terkesan seperti saya mengajari enggak gitu. Mari kita share saja karena saya juga soal seperti ini baru sekitaran 2 tahun yang lalu gitu, belum terlalu lama. Oke, kita lihat dari soal yang pertama ya ibu-ibu. Barangkali ibu-ibu mau sambil istirahat siang, mau sambil makan, mau sambil minum, silahkan. Kita jadikan suasananya santai saja, bahas latihan soal seperti itu. Jadi maksudnya bukan bukan seperti yang di kelas kuliah gak boleh sambil ngapa-ngapain, enggak silahkan. Barangkali ini kan waktu istirahat juga ya jam setengah satu, jadi mangga silahkan barangkali mau sambil makan siang ataupun minum silahkan. Oke, kita lihat di sini nomor satu.
As the counterbalance to linguistic competence, formulaic competence refers to chunk of language that speaker use heavily in everyday interaction. It includes the following. Except, kalau ada except itu kan berarti dia itu kecuali ya. Kalau misalnya kecuali di sini, kita bisa lihat kecuali di sini berarti adalah kita mencari yang salahnya. Kita lihat dari soal ini adalah sebagai cara untuk menyeimbangkan keterampilan berbahasa katanya. Ada formulanya untuk kita mempergunakan bahasa bagi para pembicara yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Apa saja katanya yang termasuk? Di sini ada idioms, ada rutin, ada kata-kata atau vocab yang rutin kita pakai, ada turn taking atau bergiliran, ada collocation, kemudian ada lexical frame. Nah, kita cari yang salahnya. Kalau idioms itu kan berupa peribahasa, ungkapan, kita pasti akan pakai itu di dalam eh, apa namanya conversation atau interaction, everyday interaction. Oke, ya ini ada masuk lagi yang baru. Selamat datang. Assalamualaikum Ibu Lili Sopiah. Ya, belum muncul. Waalaikumsalam. Iya, Ya. belum muncul fotonya Bu, Iya. videonya. Ini teh untuk SD, Bu. Kalau ini untuk seluruh rumpun bahasa. Oh, saya Iya, SD untuk bisa. seluruh rumpun bahasa. Nanti yang untuk SD juga ada untuk seluruh rumpun bahasa karena kebetulan sebetulnya ya soalnya sih sama aja. Hanya saja kalau yang jurusan bahasa Inggris soalnya dikemas dalam bahasa Inggris gitu aja. Tapi kalau soal sama sebetulnya. Tuh. Oke, tadi Ibu Ina Sakinah itu dari Sulawesi Selatan ya. Kalau untuk Ibu Sumarlin dari mana Bu? Kalau boleh tahu. Di Bangka Belitung. Bangka Belitung, Bu. Please. Halo, Mbak Fris ya? Iya, kayaknya jaringannya agak tidak stabil ini. Oke, kalau Ibu Sumarlin dari daerah mana, Bu? Kepulauan Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Oh, luar pulau semua ya? Sulawesi, Bangka Belitung. Iya, 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 iya. Luar pulau. Ini kitanya, sayanya dari Pulau Jawa, dari Jawa Barat. Pesertanya dari Sulawesi, dari Bangka Belitung. Kemudian Ibu Lilis dari Jawa Barat, Bu. Dari Jawa Kota Barat. Ya, Tasikmalaya, ya. minimal satu pulau ya, Bu ya. Iya, Oh, Kota Tasikmalaya. Berarti Sunda ya, Bu ya? Sunda. Oke, nah kita lanjutkan nih di sini. Tadi idioms itu berupa apa? Berupa umpan ya. Sedangkan kalau rutin itu adalah kata-kata vocab rutin yang selalu kita gunakan. Berarti setiap hari akan kita gunakan. Turn taking itu adalah bergiliran. Sedangkan collocation, apa itu collocation? Collocation itu adalah, ada yang bisa bantu untuk collocation? Apa itu collocation? Apa itu collocation? Collocation itu bisa kita bilang sinonim ya. Apa kita pakai dalam everyday interaction? Ya, ya rata-rata kita pakai. Kemudian lexical frame itu adalah makna leksikal ya, atau makna yang bisa kita bilang itu adalah makna sebenarnya, jelas itu juga kita pakai. Nah, di sini kita mencari except-nya atau mencari kecualinya. Berarti di sini kecualinya adalah yang mana? Silahkan.
Kalau yang tadi kita kan cari yang dipakainya di dalam everyday interaction. Idioms, routine, collocation, lexical frame. Nah, kita kan cari yang salahnya ya. Di sini jawabannya adalah yang boleh dicoba untuk ibu-ibu. Mungkin ada yang coba jawabannya apa? Aduh, your internet connection is unstable. Tidak stabil. Oke, silakan ada yang mau coba? Iseng aja coba sebagai latihan. Mungkin B, Bu. B. Accept. Tim. Bedakan antara formulaic. Formulaic itu adalah yang termasuk ke dalam everyday interaction yang kita pakai dalam interaksi keseharian. Berarti kalau yang kita pakai dalam interaksi keseharian adalah bahasanya. Bahasanya itu mengandung idioms, mengandung rutinitas, vocab rutinitas, mengandung sinonim, ada di collocation, dan mengandung makna yang sebenarnya atau dalam lexical meaning ya di situ juga. Oke, di sini jawabannya adalah yang bukan itu, yang bukan termasuk formulaic competence to chunk of language itu adalah yang turn taking. Kenapa? Karena yang turn taking itu adalah bukan yang termasuk yang C ya. Yang turn taking itu bukan yang masuk di dalam everyday interaction-nya. Tapi dia itu adalah responnya. Apa sih tone taking? Tone taking itu adalah dialog dua arah. Jadi ketika ada speaker, ada listener, kemudian mereka berkomunikasi dan yang bisa kita sebut biasanya TikTok ya. TikTok itu adalah si A nanya, si B jawab, si B nanya, si A jawab. Mereka saling mengerti dengan apa yang ditanyakan dan bisa menjawab dengan baik. Nah, itu adalah pergiliran dalam percakapan. Nah, itu adalah respon, cara respon. Nah, kalau cara respon itu tidak termasuk ke dalam formulaic competence-nya, tapi termasuknya ke dalam cara meresponnya. Jadi kita jawabannya yang turn taking. Oke, kita masuk ke soal berikutnya di soal nomor 2. Among the areas where our behavior can directly influence our students' motivation to continue participation in EFL classes is determining short-term goals which include the following. Except, nah kita cari yang salah lagi di sini. Katanya, coba kita baca. Rehan sudah mengirim di grup. Menulisku dulu. Ada tugas saya kasih. Sudah tidur. Sebentar. Ini kenapa ya tidak bisa Maaf, masuk? Bu. Maaf. Satu lagi. Aduh, tidak mengerti kenapa tidak bisa masuk satu lagi. Paus. Oke, kita lanjutin ya. Di soal nomor 2, katanya sepanjang area atau sepanjang bahasan di mana katanya tingkah laku kita mempengaruhi
motivasi siswa, mempengaruhi motivasi siswa dalam partisipasinya untuk melanjutkan partisipasinya di dalam kelas EFL, English for Foreign Language, jadi bahasa Inggris sebagai bahasa asing katanya. Ada yang namanya short term goals. Short term goals itu adalah tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendek di sini termasuk apa saja? Kecuali. Nah, kita tetap cari yang salah. Nah, kita di sini silahkan ada yang mau coba jawab. Short term itu berarti jangka pendek. Kalau tujuan jangka pendek berarti tujuannya yang cukup ada di kelas saja atau ketika pembelajaran saja. Nah, itu. Berarti mana nih yang exact, mana nih yang kecuali? Ada yang mau analisis? Kalau A begini, kalau B begini, kalau C begini, D begini, E begini, sepertinya jawabannya ini. Mari kita analisis sama-sama. Oke, kita lihat yang A. The tulis essay. Jadi prosesnya kan short term goals, tujuan jangka pendek yang mereka lakukan. Apa itu di kelas, apa itu mengerjakan PR, pokoknya berhubungan dengan pembelajaran yang sedang mereka lakukan tujuan jangka pendeknya. Kemudian yang B, the ability to partake in discussion. Discussion di sini adalah berdiskusi di kelas. Berarti ini juga termasuk tujuan jangka pendek kelas. Berarti ada di kelas dalam pembelajaran. Oke, kita lihat the possibility of a better job in the future. Mempelajari bahasa Inggris untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu betul, itu tujuan, tapi itu short term, itu long term. Kita mempelajari bahasa Inggris itu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kalau misalnya kita mempunyai satu pekerjaan A, ternyata kita mahir berbahasa Inggris, itu bisa naik levelnya, bisa naik mungkin dari mulai pendapatannya, mungkin dari mulai grade-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan better job. Nah, ini juga betul tujuan, tapi ini long term, bukan short term. Nah, berarti ini kecualinya. Kita lihat dulu yang D. The learning of a small amount of new language. Nah, learning di sini adalah ketika dalam pembelajarannya. Belajar atau mempelajari sedikit demi sedikit bahasa yang baru. Nah, ini berarti belajar di kelas dalam proses pembelajaran. Berarti ini termasuknya dalam tujuan jangka pendek. Kita lihat lagi. What is it? What is it ini? The pacing of the progress test at the end of the week. Katanya kemajuan dari tesnya setiap akhir minggu. Nah, ini juga tujuan jangka pendek. Kenapa? Karena ini terjadi ketika di kelas. Ya, tujuan jangka pendek. Seperti itu. Oke, kita lihat nomor 3. Applying the humanistic approach, the teacher should encourage supportive atmosphere in the classroom by means of the following act. Exact. Nah, ini yang dimaksud dengan soal-soal ya PCKS Jata itu adalah seperti ini ya. Jadi soal-soal yang betul-betul situasional. Dan untuk yang ranah bahasa Inggris kerjaannya menjadi 2 kali. Satu, mengartikan soal. Kedua, membaca situasinya. Jadi kalau yang disampaikan soalnya dalam bahasa Indonesia sih enak, tinggal belajar situasinya, memperkirakan apa jawabannya. Kalau yang dari ranah bahasa Inggris, pekerjaannya menjadi lebih berat karena sebelumnya harus mengartikan dulu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian mencari jawabannya. Ya, karena memang kebetulan bahasa Inggris itu di Indonesia itu bukan sebagai bahasa kedua, bukan sebagai bahasa ibu juga bukan,
Jadi dia sebagai bahasa asing, oleh karena itu ya menjadi seperti ini. Termasuk dalam pembuatan skripsi pun masih apa? Masih diberlakukan dua ya, Indonesia Inggris seperti itu. Karena apa? Karena ya kita bukan negara yang base English, bukan. Jadi bukan country English base, bukan. Jadi bukan negara yang memakai bahasa Inggris sebagai bahasa ibu, bukan. Makanya jadi agak dua kali kerja seperti ini. Oke, kita lihat adalah humanistic approach, menerapkan pendekatan humanistik itu apa? Kemanusiaan. Guru seharusnya bisa dapat mengusahakan lingkungan atau situasi di sekelilingnya itu support, mendukung situasi kelas. Nah, di bawah ini katanya ada faktor-faktornya situasi yang mendukung. Kita cari ini yang exactnya, kita cari yang kecualinya. Apakah yang A, guru itu harus mendengarkan siswa? Apakah yang B, me, apa namanya, menggali keberanian siswa atau menggali kemampuan siswa lebih, katanya, untuk mereka mau berbagi apa yang mereka rasakan? Ataukah yang C, menerima komentar mereka tanpa menjudge, ya. Jadi jangan sampai begini, ketika ada siswa berusaha menjawab terus kita menjudge-nya, ketika salah kita menjudge-nya, misal ya, udah salah kencang, nah itu kan menjudge. Apapun jawabannya, mau benar atau salah, sebagai seorang guru kan jangan sampai siswa itu tidak mau kembali mencoba hanya karena dia merasa dijudge. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat yang D, fixing the aims for the course for one lesson or for one lesson. Memperbaiki tujuan katanya untuk setiap pembelajaran. Atau yang E, mewajibkan siswa untuk melakukan apa yang mereka rencanakan di hari itu. Apa nih? Yang kecuali. Encourage supporting atmosphere, untuk membangun situasi kelas yang mendukung. Oh. Oke, sudah lumayan banyak ini yang gabung. Sebentar saya bagikan dulu ini ya, apa namanya, file soalnya supaya bisa diakses sendiri, dibuka sendiri di explore-nya. Oke. Nah, kita kan bahas bareng ya. Tapi sebelumnya mangga silahkan barangkali mau dilihat-lihat dulu soalnya. Saya lupa sekitar 30 kalau nggak salah. Nah, kita akan bahas bareng. Partisipannya sekarang sudah 7 orang, dengan saya berarti 6 orang ya.
Ada Ibu Sumarin, Ibu Lili Sofiah, Ibu Rosmah, Ibu Rani Tresnawati, kemudian Ibu Lia. Ya, betul, Ibu Lia dan Ibu Ina. Iya. Oke, untuk yang bertiga ini videonya masih stop video, jadi masih belum terlihat. Oke, kita lanjut share screen lagi. Oke, untuk yang baru bergabung, silahkan bisa dibaca-baca soalnya, dilihat, dipelajari. Karena sebetulnya kalau kemasannya dalam bahasa Indonesia ini soal apa yang terjadi sehari-hari sebetulnya di kelas. Hanya saja ketika dia menjadi sebuah soal, jatuhnya menjadi lebih sulit. Dan kita dituntut untuk, jadi apa ya jawabannya? Nah, karena kita ketakutan salah, padahal sebetulnya ini adalah situasi sehari-hari. Gitu. Oke, silahkan boleh dilihat-lihat dulu untuk soal-soalnya. Kita tadi di nomor 3. Salah. Nomor hmm, nomor 3. Ya, betul nomor 3. Nah, kita mencari yang kecualinya, exactnya. Kita mencari yang kecualinya atau exactnya. Jadi apa tuh? Supportive atmosphere itu seperti apa? Atmosfer eh, itu nanti harus minta ke adminnya. Kalau di HP mungkin ada perbedaan setting. Kebetulan saya tidak mempergunakan HP, jadi saya mempergunakan laptop. Bisa langsung, kalau di laptop sih sebetulnya nggak masalah ya untuk Zoom ini, untuk link Zoom ini. Oke. Eh, Oke, kita lihat tadi apa sih yang menjadi kata kunci di soal nomor 3? Humanistic approach, pendekatan secara kemanusiaan. Berarti kalau pendekatan secara kemanusiaan, intinya sama seperti apa yang ditekankan dalam kurikulum Merdeka sekarang. Guru atau pengajar tidak boleh memaksa siswa untuk menguasai salah satu bentuk materi. Tidak boleh memaksa. Yang harus dipastikan adalah kondisi mereka, kondisi fisik dan mental mereka bahagia. Itu yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka seperti itu kan ya. Jadi mungkin kita bergeser dari pembelajaran zaman dahulu yang siswa itu dari kelas 1 naik ke kelas 2 harus sudah bisa ini. Kalau belum bisa berarti belum naik. Nah, kalau sekarang tidak ada. Buktinya perankingan pun tidak ada. Jadi yang belum bisa pun bisa terbawa naik sambil proses, sambil terus dipoles. Itu ya. Bahkan tidak boleh untuk tidak menaikkan siswa seperti itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan ya humanistic approach ini bahwa pendekatannya adalah menggunakan pendekatan kemanusiaan. Segala sesuatu berdasarkan kemanusiaan. Apa sih humanistic approach ini? Di sini kalau yang namanya pendekatan kemanusiaan berarti tidak boleh memaksakan kehendak. Kita lihat dari A, mendengarkan siswa, oh ya itu bagus, guru yang mau mendengarkan siswa itu bagus. Kemudian B, memberi mereka rasa kepercayaan diri untuk berbagi tentang apa yang mereka rasakan. Bagus, berarti kita bisa berkomunikasi dengan siswa tentang feeling mereka. Kemudian C, menerima komentar mereka tanpa menghakimi. Iya, itu juga bagus. Kemudian D, memperbaiki tujuan untuk satu pembelajaran. Oh iya, berarti tujuannya mungkin ada yang terlalu jauh atau terlalu berat. Nah, itu pun harus di fixing seperti itu. Disesuaikan dengan pendekatan kemanusiaan.
Nah, ini yang obliging student to do what they plan to do that day. Mewajibkan siswa untuk melakukan apa yang sudah mereka rencanakan untuk hari ini, untuk hari itu. Mewajibkan berarti memaksa siswa untuk melakukan apa yang mereka rencanakan untuk hari itu. Ini yang tidak bisa kita lakukan. Dan ini tidak termasuk dalam humanistic approach. Karena ini jenisnya obliging ya. Obliging itu berarti mewajibkan, mengharuskan sejenis memaksa. Nah, ini yang salah. Oke, kita masuk ke nomor 4. When putting syllabuses together, an EFL curriculum designer has to consider each item for inclusion in the syllabuses of the basis of the following criteria. Except. Nah, ini berarti kata kuncinya adalah silabus, EFL kurikulum, kriteria. Nah, itu. Berarti kita akan mencari kriteria dari EFL kurikulum dan silabusnya. Tapi kita akan cari yang salahnya. Ada example-nya yang akan kita cari. Kita lihat A. Learnability, B. Usefulness, C. Frekuensi, D. Coverage, E. Grading. Untuk nomor 4, seperti yang tadi sudah saya bilang di kurikulum Merdeka ini, untuk wali kelas kita dilarang untuk membuat grade atau membuat ranking. Karena apa? Karena itu katanya terkesan mengkotak-kotakan siswa. Sementara dalam kurikulum Merdeka itu dipandang bahwa seluruh siswa itu sama. Emang sih bagus ya. Every little kid is a star, betul. Memang. Tapi ya istilahnya kita jadi tidak tahu posisi anak kita atau posisi kita di dalam kelas itu seperti apa. Nah, ini yang tidak penerapan tingkat atau penerapan ranking ini yang nggak boleh. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 5. Wait, saya mau cek dulu. Maaf, ini mapel bahasa Inggris. Iya, betul. Ini mapel bahasa Inggris. Ini untuk rumpun bahasa. Oh iya, boleh. Tidak masalah ya untuk Ibu Rani, mangga silahkan. Kalau misalnya masih sedang ada kegiatan yang lain pun tidak masalah. Ini sih hanya apa ya? Karena ini sebetulnya bukan agenda wajib. Jadi ketika punya waktu luang, silahkan untuk dimanfaatkan. Di sini kita bisa bahas barangkali kali-kali aja soal ini bisa muncul nanti di UP. Jadi kalau misalnya lain ada yang punya kegiatan lain, mangga silakan. Dan untuk yang mempunyai waktu lebih atau waktu luang, mari kita efisiensikan waktunya, memanfaatkan waktunya, mempositifkan waktunya, ya, dengan bahas soal-soal seperti ini. Yang nomor 5, kita lanjutkan. The presentation or development step of a lesson plan should involve activities on the part of the student. It should be carried out by keeping in mind the following principle. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya di sini adalah development step, langkah pengembangan dari lesson plan itu RPP. Kemudian kata kunci berikutnya aktivitas siswa. Kemudian kata kunci berikutnya adalah prinsip. Nah, kita di sini cari yang kecuali. Berarti mencari lagi yang salahnya. Oke, ada principle of selection, principle of division, principle of absorption, principle of categorization, dan principle of successive sequence. Jadi prinsip mana nih? Oh, beda ya, Bu. Ini ada di chat. Kalau untuk yang soal-soal PGSD itu nanti ada di materi yang guru SD. Seperti itu ya. Meskipun sebetulnya kalau situasional sama ya, mau di SD, SMP, SMA itu sama. Hanya saja kan penyampaiannya kalau untuk yang bahasa Inggris ya dengan bahasa Inggris, kalau untuk yang di luar bahasa Inggris ya mungkin dengan bahasa Indonesia, saya juga kurang tahu.
Oke, silahkan bisa dilihat dulu untuk soal berikutnya. Ada di soal nomor 5 dan boleh dibaca juga untuk soal nomor 6. Oke, mari kita lanjutkan kembali. Oke, di nomor 5 ya, silahkan ada yang mau coba. Prinsip apa sih yang ada di dalam lesson plan? Katanya yang ada di dalam lesson plan yang berkaitan dengan aktivitas siswa. Prinsip-prinsip ini yang harus ada. Dan kita cari exceptnya atau kita cari kecualinya. Oke, yang bukan merupakan prinsip yang ada di dalam lesson plan. Berarti ini prinsip tidak ada ya di dalam lesson plan. Apalagi yang melibatkan aktivitas siswa, yaitu prinsip yang categorization atau prinsip mengkategorikan itu tidak ada. Ya, sedangkan kalau selection, division, absorption dengan successive sequence itu ada semua di dalam lesson plan. Oke, kita bisa lanjutkan. Kita bisa coba ke soal nomor 6. When assigning the learners in the closure section of the lesson plan, remember that student needs to be able to perform their skill on their own. So, keep the following things in mind. Exact. Nah, kita cari lagi yang kecualinya. Kebetulan soalnya kok kecuali semua ini. Oke, kita lihat. Katanya siswa harus bisa untuk memperform atau men-show, menyajikan perform keterampilan mereka katanya. Jadi katanya ingatlah dalam pikiran kita apa nih yang harus kita ingat. Nah, apakah yang A,
Harus ada koneksi yang jelas antara pelajaran yang di kelas dengan PR. Ataukah yang B? Yakinkan bahwa tugas-tugas atau PR itu diberikan langsung setelah pembelajaran. Ya, jadi itu adalah proses pemberian PR ya, assigning gitu ya, atau tugas. Kemudian yang C, clearly explain the assignment to be given to the learners. Jadi katanya apa? Menjelaskan dengan jelas tugas yang diberikan kepada siswa. Jadi dijelaskan dulu. Kemudian D, ask the model student to share their task to their classmate. Mintalah salah seorang siswa untuk menjadi model katanya. Untuk membagikan tugasnya terhadap teman-temannya. Jadi ini semacam peer teaching ya, belajar tutor sebaya gitu ya. Belajar dari teman. Atau yang E, yakinkan untuk mengecek seluruh siswa itu katanya sudah betul sebelum memulangkan mereka. Jadi kita cek dulu konsepnya udah betul atau salah. Nah, kita cari yang kecualinya di sini. Keep the following things in mind exam. Jadi hal-hal ini harus dilakukan kecuali. Berarti kalau kecuali adalah hal yang tidak usah atau tidak boleh dilakukan. Jadi kita di sini adalah mencari faktor penentu penilaian dalam lesson plan. Faktor penentu penilaian dalam RPP. Di RPP mungkin ibu-ibu sudah sangat paham, sudah sangat hatam bahwa kita misal mau mengadakan, mau memberikan apa assignment. Berarti kita harus memberikan dulu batasan yang jelas nih antara pembelajaran tadi di kelas dengan PR-nya. Jangan sampai di kelas belajar apa, PR-nya apa. Tuh. Kemudian yang B, yakinkan bahwa tugas itu langsung diberikan setelah pembelajaran. Iya, pembelajarannya sekarang, PR-nya jangan minggu depan. Gitu. Kemudian C, penjelasan yang jelas katanya tentang tugas tersebut terhadap siswanya. Iya, sebelum PR itu dibawa ke rumah, jelaskan dulu yang jelas. Seperti apa penjelasannya. Oke, kemudian yang E, yakinkan bahwa siswa itu udah mengerti dengan konsep yang kita terangkan. Iya, jelas supaya pengerjaan homework-nya atau pengerjaan PR-nya, tugasnya tidak salah. Sedangkan di dalam penilaian RPP itu tidak ada yang namanya kita meminta model siswa untuk menunjukkan tugas dia dan di-share ke teman-temannya. Tidak ada. Karena apa? Karena ini kan metode penilaian, penilaian RPP. Bukan sedang bekerja kelompok, bukan sedang work in groups, bukan sedang share, bukan. Kita lagi penilaian RPP di penutup tentang lesson, pembelajaran, dan tentang assignment, penugasan. Berarti tidak ada yang namanya saling share, itu tidak ada. PR masing-masing, pembelajaran masing-masing. Nah, berarti yang kecuali ini adalah yang D. Berbagi seperti ini boleh, tapi harus di work in groups. Itu harus di dalam apa ya namanya, harus di dalam pembelajaran dengan level-level grup atau level kelompok, bukan pembelajaran yang individually. Oke, lanjut kita lihat ke nomor 7. Free practice designer for an effective lesson plan integrate the focus structure of vocabulary or functional language into student overall language use. It often encourage student to use the target language structure in the following. Sama kecuali. Berarti di sini kita cari kata kuncinya lagi. Kata kuncinya adalah apa? Free practice. Berarti pembelajaran
bebas ya, praktek bebas katanya. Tapi di desainnya itu biar pembelajarannya lessonnya itu efektif katanya dan apa namanya meningkatkan fokus siswa. Bisa vocabnya, bisa functional language-nya, bisa structure-nya supaya mereka dalam penggunaan bahasa itu lebih fokus. Dan ini tuh biasanya membuat siswa menjadi apa ya, encourage itu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Targetnya adalah kita ada di language structure-nya, kita ada di pembelajarannya. Kecualinya apa? Oke, apa nih yang biasanya kita pakai untuk free practice design? Kita biasanya pakai games ya, bisa puzzle, itu siswa senang sekali dan itu efektif. Kemudian small group discussion, diskusi dalam kelompok kecil. Ya, kita simpan dulu. Quizzes, kita bisa pakai, bisa aplikasinya, bisa kita mengadakan kuis-kuis. Kemudian formatif test, tes formatif bisa berupa paragraf atau esai. Kemudian yang longer listening comprehension practice. Kita adakan praktek listening. Nah, ini yang mana nih? Yang exam. Yang kecuali yang mana nih? Oke, silahkan. Ada yang mau coba jawab? Iseng aja, iseng mencoba. Menurut ibu-ibu mana sih yang biasanya kita lakukan sebagai metode free practice di kelas untuk membuat siswa lebih semangat? Tentu saja di sini untuk pilihan A ini sangat masuk akal ya, game puzzle. Small group discussion juga bisa sih sebetulnya. Kita cari yang exact. Di sini jawabannya adalah yang kecualinya ya. Yang kecualinya adalah yang melibatkan formative test. Karena apa? Kalau formative test itu bukan free practice, itu sudah ulangan formatif atau tes formatif, ujian formatif. Nah, berarti dia bukan apa tadi? Bukan free practice, bukan praktek bebas atau bukan pembelajaran bebas yang memakai desain, bukan. Kalau sudah formatif seperti ini. Oke, kita lihat nomor 8. A well-developed lesson plan should be completed with assignment to guide the instructor choice of assessment measure by providing information about student and class comprehension of the material. The following are among the question to consider exam. Oke, kita cari kecualinya. Jadi katanya lesson plan yang sudah dikembangkan dengan baik.
harus dilengkapi dengan penugasan untuk membimbing instruktur katanya agar bisa melakukan penilaian atau pengukuran terhadap penugasan dan harus disediakan juga informasi tentang siswanya, tentang pemahamannya terhadap pembelajaran. Nah, yang di bawah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendukung ke pernyataan di atas, kecuali. Oke, A, B, C, D, E, silakan. Oke, kita cari kecualinya. Oke, katanya berarti kan kita harus mengetahui tujuan dari bagaimana cara kita mengukur asesmen tersebut, katanya. Dengan menyediakan informasi yang berisi tentang informasi siswa dan pemahamannya terhadap pembelajaran. Pertanyaan mana yang mendukung terhadap pernyataan di atas? What level of learning do the student need to attain? Apakah ada level dari pembelajaran yang siswa itu harus capai? B. Bagaimana? How does the lesson plan fit particular instructional principle? Bagaimana cara si RPP ini bisa sesuai dengan prinsip instruksional khusus? Gitu. Kemudian yang C. What is amount of time the instructor wants the student to use? Berapa waktu yang harus disediakan oleh si instruktur yang diinginkan oleh para siswa untuk digunakan. Jadi kita tanya butuh waktu berapa gitu ya. Kemudian D, how does the assignment fit with the rest of the lesson plan? Bagaimana si penugasan ini tuh udah sesuai belum dengan keseluruhan isi RPP? Kemudian yang E, tujuan dari penugasan ini apa? Nah, mana yang kecuali? Oke, yang kecuali adalah yang ada yang mau coba jawab? Untuk yang baru bergabung, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti di pertemuan mendatang juga bisa kita tingkatkan.
latihannya, kemampuannya. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa tadi apa katanya? Bahwa yang namanya lesson plan yang sudah dikembangkan dengan sebaik mungkin gitu harus dilengkapi dengan penugasan. Dan instruktur itu katanya bisa mengukur yang itu adalah dengan informasi yang tersedia tentang siswa dan pemahamannya terhadap pembelajaran. Nah, pertanyaan mana tuh yang sesuai dengan pernyataan di atas? Hampir seluruh pertanyaan di sini bisa dipakai untuk mengukur assessment. Saja di sini kita akan lihat bahwa eh, untuk opsi B, the lesson plan fit particular instructional principle. Kalau yang lain lebih ke tujuan dari tugasnya apa? Oh, siswa bisa begini, begini, begini. How does the assignment fit with the rest of the lesson plan? Oh, berarti penugasannya harus sesuai dengan isi lesson plan-nya. Ya, tentu saja penugasan harus sesuai dengan isi RPP. Kemudian lihat yang A, apa yang harus dicapai oleh siswa, level apa. Kemudian C, kita tanya ke siswa, butuh waktu berapa lama untuk mengerjakan suatu tugas. Seperti itu. Nah, kalau yang B, ini dia terlalu luas. Instructional principle itu seperti apa? Prinsip instruksi khusus. Ini terlalu tidak ditujukan kepada siswa saja, tapi ditujukan juga kepada instruktur, ditujukan juga terhadap pihak-pihak lain yang ada yang terlibat di dalam pembelajaran. Jadi kita B karena dia terlalu luas cakupannya. Kita lanjut nomor 9. The closure step of a lesson plan is a change to determine whether the student need additional practice or to go over the lesson again. The following are examples of closure in an effective lesson plan. Example, nih katanya di bawah ini tuh ada apa namanya
lesson plan yang contoh lesson plan yang efektif. Nah, kecualinya yang mana? Nah, jadi yang mana nih contoh? Oke, jadi yang mana? Kita lihat bahwa di sini dimintanya apa? Closure. Closure itu apa sih? Langkah penutupan. Langkah penutupan dari RPP katanya. Biasanya di langkah penutupan kita ngapain? Siswa diminta ngapain sama kita di penutupan RPP? Kita lihat ya, A. Merangkum pembelajaran. Biasanya kita suka meminta siswa untuk merangkum apa saja yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran, anggap misal 2 jam pelajaran seperti itu. Merangkum betul ya. Kemudian B, discussing new things that the student learn about the lesson. Mendiskusikan hal baru yang siswa dapat ketika mempelajari pelajaran itu. Iya, terkadang kita suka memang siswa itu mendapatkan hal baru yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu ya, di penutupan biasanya kita akan explore itu. Kita akan temukan itu. Kemudian yang C, giving them a couple of minutes to read or present the lesson to the class. Nah, memberikan mereka waktu untuk membaca atau mempresentasikan pembelajaran di depan kelas. Ini bukan langkah penutupan.
Ini biasanya langkahnya di langkah inti untuk melihat apa mereka sudah memahami atau belum, untuk mengukur apakah mereka sudah apa namanya paham atau belum terhadap pembelajaran atau penugasan atau assessment. Ini bukan closure. Ini adalah biasanya inti pembelajaran atau main topiknya, main lesson plan-nya. Jadi lesson plan yang ada di apa namanya level, kan ada pembukaan, isi, penutup gitu ya, pembukaan, inti, penutup. Nah, ini adalah di intinya. Meskipun biasanya di inti sudah inti bagian bawah gitu. Tapi tetap ini di inti gitu. Dan bukan di penutup. Kalau penutup itu sudah tidak ada siswa ke depan mempresentasikan atau membaca, tidak. Nanti kelamaan, biasanya penutup itu hanya berjalan sekitar 10 menitan seperti itu. Kemudian yang D, menanyakan informasi dari pembelajaran tersebut yang akan ditemukan oleh siswa. Ya, biasanya dalam pembelajaran kata-kata apa nih yang baru yang ditemukan oleh kalian? Nah, seperti itu. Kemudian asking the student to summarize the lesson for the student missing the class. Meminta siswa untuk merangkum, kemudian merangkum pembelajaran, kemudian menyampaikan terhadap siswa yang tidak masuk di kelas. Kasih tahu ya temennya yang nggak masuk. Nah, bahwa kita hari ini sudah belajar tentang ini. Nah, itu ada di penutupan. Dan biasanya kita lanjutkan dengan rencana pembelajaran pertemuan mendatang. Seperti itu. Oke, kita lihat di nomor 10. Berarti tadi jawabannya yang C ya. Di penutupan itu tidak ada giving them couple of minutes to read, represent. Udah tidak ada lagi present and read ya kalau dalam penutupan. Itu akan longer time lagi, ini longer time lagi. Nomor 10, the presentation phase of a lesson plan can take a variety forms. The following are the suggestion on how to present new material to class, katanya. Except, nah ini exceptnya. Jadi katanya apa? Bagian dari presentasi di dalam RPP katanya. Bisa bentuknya tuh bisa macam-macam. Nah, di bawah ini adalah yang disuggest, yang disarankan untuk kita mengajarkan material atau mengajarkan pembelajaran pada siswa di kelas. Kecuali apakah yang A, teacher center explanation, penjelasan yang berpusat hanya pada guru, ataukah yang B, presentasi siswa, apakah yang C, cara yang membaca, apakah yang D dengan cara mendengarkan, ataukah yang E mengerjakan latihan-latihan. Example-nya di sini adalah teacher center explanation. Kenapa? Karena kita sudah bukan lagi ada di metode pembelajaran yang konvensional, yang apa-apa hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, tidak. Sekarang metode ceramah sudah hampir berpindah, atau ada sih ceramahnya sedikit, teacher centernya ada sedikit, tapi lebih banyak ke siswa dilepas untuk explore sendiri, dan kita itu bukan hanya sebagai satu-satunya pusat informasi di kelas, bukan. Tapi kita itu sebagai fasilitator yang membimbing mereka, yang menggawangi mereka, yang menemani mereka untuk explore hal baru untuk mereka ketahui. Kenapa kita bimbing? Nah, supaya tidak keluar dari batasan yang ada. Jadi kita itu sebagai tutornya, sebagai tentornya. Kalau guru kan dulu ya pusat informasi, apa yang dibilang guru ya muncul kata-kata guru itu untuk digugu dan ditiru. Nah, kalau sekarang enggak ya. Jadi lebih ke fasilitator, hanya untuk apa namanya membimbing supaya tidak salah arah. Tapi siswa bukan dibiarkan ya, diupayakan untuk bisa eksplor pengetahuan sendiri lebih banyak. Seperti itu, apa lewat reading, listening, atau exercising, atau discussing, seperti itu. Ya, itu memang sudah ada dalam peraturannya, dalam PP-nya. Berarti exact di sini adalah teacher centernya.
Kita sekarang lebih ke student center. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa. Justru kita yang harus melihat siswa gimana-gimana, bukan siswa melihat kita, bukan lagi. Ya, emang mungkin tidak semua jenjang sekolah bisa dengan mudah diterapkan student center. Tapi at least paling tidak kita coba seperti itu. Kita coba ubah mindset kita ya. Oke, kita lihat soal nomor 11. Nah, ini adalah situasi. Rina is solitary type of a student. The most suitable learning source for the teacher to facilitate Rina in reading comprehension would be. Rina itu katanya apa? Rina itu siswa yang soliter. Soliter itu senang menyendiri. Ya, katanya pembelajaran yang paling cocok buat dia dalam pemahaman membaca itu apa? Apakah workbook yang pakai gambar-gambar ataukah modul-modul e-learning, elektronik modul atau modul-modul apa namanya elektronik ataukah eh, bahan-bahan bacaan ataukah rekaman-rekaman eh, rekaman-rekaman pembelajaran ataukah berupa latihan yang berupa penulisan worksheet. Nah, ini solitari. Kita kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di solitarinya ini. Jadi apa yang bisa kita dapatkan? Ini situasinya. Situasinya Rina itu adalah anak yang senang menyendiri. Berarti dia cocok belajarnya seperti apa? Nah, kenapa setiap siswa bisa berbeda dan membutuhkan pembelajaran yang berbeda? Inilah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk guru sekarang harus bisa menerapkan bahwa tidak seluruh siswa bisa masuk dalam satu model pembelajaran atau satu teknik pembelajaran, tidak. Bahkan kenapa kita ada yang namanya pengayaan. Oh, untuk siswa ini kita kasih pertanyaan ini. Oh, untuk siswa ini dikasih pertanyaan naik level sedikit. Oh, udah apa namanya kelimpungan. Oh, berarti nggak bisa nih naik di level ini. Kita kasih di level segini. Nah, penyesuaian semacam itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Ini yang tepat nih untuk siswa yang suka menyendiri katanya. Metode pembelajaran apa untuk reading comprehension-nya? Kita ambil yang kecuali kan, kecuali enggak ya, enggak kecuali kalau yang untuk nomor 11. Lupa. Untuk yang nomor 11. Nah, kita lihat adalah ini dia menyendiri. Kalau menyendiri berarti dia tidak suka berkomunikasi, tidak suka bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya ataupun dengan guru sama sekali. Berarti ini cocoknya adalah dengan modul-modul pembelajaran yang online atau elektronik. Ini untuk orang-orang yang soliter. Jadi dia belajar dengan modul-modul elektronik sendiri aja, tanpa bantuan orang lain, tanpa berkomunikasi dengan orang lain. Sebetulnya ini hanya cocok saja untuk comprehension-nya, untuk pemahamannya. Tapi kalau untuk pengembangan karakter, untuk orang-orang semacam ini tentu saja harus disatukan dengan teman-teman sebayanya. Supaya apa? Supaya karakter soliternya tidak terus berkembang. Karena kita harus dikembalikan terhadap pengertian bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri dan pasti akan membutuhkan bantuan orang lain.
Tuh. Tapi kalau sekedar untuk metode pembelajaran, nah untuk tipe penyendiri seperti ini, dia cocoknya di electronic learning modules atau di modul-modul pembelajaran yang di-share secara apa namanya langsung melalui media-media elektronik atau sosial-sosial media seperti itu. Oke, kita lihat berarti tadi apa learning modules ya. Nomor 12. A teacher who wants to have distance learning involving not only spoken but also pictographic image which enable them to have face-to-face idea exchange can most appropriately utilize. Kita lihat di sini nih. Seorang guru katanya yang ingin mengadakan pembelajaran tapi terhalang oleh jarak. Tidak hanya suaranya, tapi dia juga ingin ada gambarnya, ingin ada image piktografiknya. Gimana supaya pembelajaran bisa face to face, tapi jaraknya jauh? Kita bisa pakai apa? Kalau short message service, SMS, itu secara chat iya, tapi face to face enggak. Multimedia Language Laboratory itu satu pihak, tidak dua pihak ya. Jadi hanya pembelajaran sendiri kita dengan fasilitas atau dengan laptop, tidak timbal balik. Kalau teleconference hanya lewat telepon ya nggak face to face juga. Kalau Google Messenger apalagi itu hanya message, hanya pesan yang diketik. Berarti yang kita lakukan adalah perlengkapannya di sini adalah kita mempergunakan Skype. Skype itu semacam Zoom juga, semacam apa namanya Google Meet juga seperti itu. Hanya saja kalau cakupan Skype itu dia lebih luas, dia anggotanya bisa lebih banyak, bisa hampir ratusan sampai dengan ribuan. Kemudian borderless, dia bisa digunakan di beda dengan Google Meet ya. Google Meet mungkin agak susah. Zoom juga biasanya terkendala oleh jaringan. Tapi kalau Skype itu biasanya lebih kuat dan dia untuk keanggotaannya member joinnya lebih banyak seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Ini juga sama, situasional lagi. Mrs. Nastiti is about to activate student formal schemata or lexical item used in a report text. Report text hampir seperti deskriptif, tapi yang dengan penyajian data-data yang akurat, ya, report text. For the purpose, she can info for student, ini biasanya kelas 9 report, yang dibawakan bareng dengan deskriptif. Nah, apa nih caranya? Apakah dengan mempergunakan jumble letter, kata-kata yang diacak, ataukah dengan label picture, apakah dengan menebak kata-katanya, ataukah dengan menemukan artinya dalam kamus, ataukah dengan menemukan sintonim dan antonimnya. Student formal schemata of lexical items, itu kata kuncinya. Kata kunci berikutnya ya, report juga bisa di kata kunci berikutnya. Oke, yang mana yang paling sesuai? Kita lihat di sini dari leksikalnya itu kata kuncinya ya. Leksikal itu adalah arti kata per kata atau semacam vocab. Berarti kalau seperti itu yang cocok kita ambil adalah yang kata per kata.
Aduh, duh, 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 duh. Kata per kata berarti kita ambil yang jumble letter, ya. Kita ambil kata per kata. Bukan untuk ke label picture dengan kata-kata yang sesuai, bukan. Kita nggak pakai gambar, tapi kita pakai bermain kata-kata lewat huruf-huruf yang diacak-acak seperti itu. Karena kita fokusnya di sini lihatnya leksikalnya. Oke, dilihat dari grup ya, ibu-ibu. Nanti jam 2 itu apa ya? Lupa, ada jadwalnya tuh. Di jam 2 itu ada mana ya? Ya. Eh, bukan, bukan, bukan. Dulu, dulu. Mana ya? Sebentar. Rumpun bahasa kita mau lihat di. Oh, jadwalnya tidak ada di sini ya. Yang saya tahu nanti di jam 2 itu ada apa namanya agenda lain. Saya lupa apa itu SLS atau apa gitu. Ini di sini tidak ada, di grup sih tidak ada jadwalnya ya. Belum ada jadwalnya. Seharusnya ya yang SD itu tadi ikut di sini. Karena yang guru bahasa dan PGSD itu disatukan. Seharusnya yang tadi tuh yang Ibu Rani. Kalau di sini saya mengambilnya sebagai rumpun bahasanya bahasa Inggris. Oke, kita lihat di sini untuk yang 13.30. Oh, ada yang untuk PAUD, ada yang untuk PAUD, kemudian nanti dilanjut untuk yang IPS, PKN, dan guru SD. Dan nanti malam ada MTK, ada guru SD, ada sains. Jadi untuk yang dekat-dekatnya ada yang untuk PAUD ya, untuk agenda berikutnya. Kalau nggak salah dengan alamat Zoom yang sama. Oke, seharusnya tadi kita close di 13.30 ya, karena kita mulai dari jam 12, tapi tadi juga 12 lewat sih, menunggu ngumpul dulu semua, biasa, apa, ngumpul dulu semua. Sepertinya untuk kali ini saya close dulu sampai dengan nomor, tadi itu di nomor 13 ya. Next meeting kita lanjutkan untuk di nomor berikutnya, kita share-share aja. Semoga nanti di pertemuan mendatang bisa lebih aktif lagi ya kita discuss-nya. Jadi supaya saya juga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru dari ibu-ibu dan ya kita saling share aja lah, saling share pengalaman seperti itu. Oke, sepertinya untuk sesi kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya izin stop share dulu. Kemudian untuk nanti pertemuan Ibu berikutnya mohon maaf, nanti Bu. akan dijadwalkan kembali oleh ownernya. Saya juga nggak tahu, saya juga belum tahu jadwal berikutnya kapan. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita belum maksimal ya, tapi nanti kita punya pertemuan-pertemuan berikutnya yang mungkin bisa lebih kita maksimal kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya. Saya tutup dulu. Oke, saya tutup dulu dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pamit, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.